kepada para korban kami sarankan untuk membentuk suatu paguyuban bersama. Jadi jangan mengurus sendiri-sendiri. Kemudian ditunjuk siapa kuasa hukumnya dan menginventarisir investasi-investasi yang mereka sudah lakukan. Kemudian secara bersama-sama nanti mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan nanti akan dikembalikan kepada paguyuban yang dibentuk oleh korban-korban. Ya, selamat malam semua korban-korban robot trading. Makai, Sunton, Evo Trade, Fahrenheit, kemudian dari yang keduanya satu perusahaan sampai saat ini juga masih belum bisa di WD. Kawan-kawan, sampai saat ini saya masih menerima korban-korban yang melapor ke saya, baik melalui WhatsApp atau telepon. Masih ada juga korban-korban Makai yang belum melapor karena baru melihat YouTube saya. Ya sangat disayangkan ya. Karena dari awal, yaitu sejak Pak Ismail dan Busur di Kalimantan dan di Jakarta, uangnya cair 100%, saya membuat konten untuk kawan-kawan, kemudian saya juga berbicara langsung dan semua ada di video saya. Di channel ini, saya berbicara dengan Pak Ismail, bagaimana sampai pengembalian uang itu terjadi. Nah kawan-kawan, sangat disayangkan kalau yang terlambat melapor dan apalagi yang belum melapor. Karena tim sejak Makai margin call atau scam dengan alasan maintenance 1 minggu, kita terbuai dengan alasan-alasan itu. Sehingga kita menunggu 1 minggu. Padahal kalau kita langsung melapor ke bank tempat uang kita ditransfer di akun-akun virtual termasuk di BCA yaitu multimedia setelah bulan November kemarin, itu uang 100% dikembalikan. Nah sejak saat itu saya gencar untuk memberitahukan kepada kawan-kawan supaya melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh bank. Dan ini saya sudah terima datanya, uang yang dikembalikan ke mereka itu sudah miliaran ya. Nah terakhir sejak tanggal 7 Februari sudah tidak ada lagi yang melapor ke saya. Bahkan yang melapor katanya waktu mereka telepon bank BCA, mediasinya itu sudah diserahkan langsung mediasi kepada pemilik-pemilik daripada akun virtual itu, yaitu PT Multimedia. Jadi sejak 7 Februari. Nah sekarang ini tim lagi mediasikan baik dari Give Money, baik dari Pintar Cari Usaha, baik dari IKN, Inklusi Keuangan Nusantara, baik dari Linku, Linkpedia, PT Gerbang. Nah itu kita semua mediasikan. Dan Give Money sudah menekan daripada sub merchant-merchant mereka, kalau mereka tidak kooperatif, maka pihak PT Give Money atau Buana Mitra BMT ini teknologi, itu yang akan mensomasi mereka. Karena tim sudah tidak mau lagi hanya dikasih alamat, kemudian kita yang kejar. Nah, tim akan mensomasi mereka, yaitu payment gateway, dan nanti mereka yang mensomasi sub merchant mereka. Kemudian dari Fahrenheit juga ada yang menanyakan kepada saya, baik dari Net 89, baik dari seperti yang dikatakan tadi DNA. Mereka bertanya kepada saya, apakah uang kita itu bisa kembali seperti yang dilakukan oleh Makai? Pertama saya mau jawab di sini, ialah kalau soal bisa kembali, saya yakin bisa. Makai aja yang terlambat masih bisa, terlambat 1 bulan lebih masih bisa kembali. Sebagian ya, yang
dibawa dari tanggal 7 Februari. Ada yang cair 410 juta, ada yang cair 155 juta, banyak yang 25 juta, 18 juta, dan saya sendiri juga dibayar 18 juta yang di multimedia, tetapi yang di IKN atau yang di Benri, yang di Give Money belum. Nah, ini buat kawan-kawan yang di Fahrenheit, kalau dia nonton ini dan bertanya kepada saya, coba Anda mengurus seperti syarat-syarat yang diminta oleh bank. Anda bisa tonton video, yaitu surat pelaporan minta blokir, surat pelaporan. Memang saya kronologi ya, surat kronologi, kemudian surat laporan polisi itu hanya sebagai syarat, bisa di Polsek, bisa di Polres, bisa di Polda. Yang penting cepat, karena ini Fahrenheit dan lain-lain dan kawan-kawannya ini, IE Copet, apa semua itu kan baru, termasuk Yagol, apa. Bahkan waktu kita mengurus dulu Makai, banyak yang tidak percaya, banyak yang skeptis, banyak yang pesimis, tidak optimis. Tetapi setelah mereka, saya perlihatkan semua yang mengirim bukti bahwa uang sudah ditransfer balik ke rekening mereka, dan banyak yang mengurus, termasuk kawan-kawan di Bandung, ada yang polisi, saya tidak mau sebutkan namanya, dia juga tidak percaya, tetapi dia mengurus. Dan banyak kawan-kawan juga, kawan-kawan yang korban Makai, mengurus diam-diam dan uang kembali dan tidak melapor. Dan setelah mereka mendapat uangnya itu, mereka memberikan kepada tim untuk uang operasional. Ya, itu hanya ke relaan aja, bukan ke saya. Jadi jangan salah ya, sudah banyak orang yang menawarkan uang kepada saya. Kalau cair 25%, kalau cair 20%, 15%, apa. Kawan-kawan, saya tidak menerima uang ya. Saya murni membantu. Membantu karena saya juga masih berkecukupan dan masih bekerja. Dan saya juga korban. Saya tidak mau menambah kesulitan kalian. Ada yang salah sangka dan bahkan men-screenshot yang komen di situ yang saya bilang 2% ke tim, itu dipikirnya buat saya. Tidak. Walaupun sudah banyak yang dan itu kebanyakan yang kasih itu, mereka yang sudah cair waktu itu. Dan akhirnya ada juga yang belum cair. Ada juga mereka membantu 1% atau seikhlasnya apa gitu. Tidak banyak. Mereka bantu seikhlasnya aja karena memang kita ada dana operasional yang tim sendiri yang terdiri dari berapa puluh orang itu yang ikut menandatangani BAP yang ikut menandatangani pelaporan di Barreskrim dan di Polda Metro Jaya, termasuk saya, itu kami juga mengumpulkan bahkan bukan 2%, lebih daripada itu. Karena kita memang mau kasus ini selesai dan sampai sekarang kita tetap bersih keras agar supaya ini diusut. Nah, yang saya mau kasih tahu pertanyaannya di sini, apakah uang-uang yang di Fahrenheit 989, Yagon, Sunton, apa itu bisa kembali? Bisa. Kalau kita memang mau urus dari awal sebelum termakai aja bisa kembali. Nah, bikin aja syarat-syaratnya seperti yang ada di video saya untuk seperti yang di Makai. Kemudian laporkan ke bank. Itu jalan pertama untuk uang kembali. Jalan yang kedua ialah tim mediasikan dengan pemilik-pemilik daripada rekening virtual itu dan juga sub-sub merchant mereka. Bayangkan dulu kita mencoba mencari satu demi satu alamat, bahkan rumah direktur, sampai kita seperti ini. Jadi kita akan lanjut terus. Kita tidak akan mundur. Jadi tim ini yang bekerja. Tim yang bekerja. Dan ini saya muat ke media elektronik. YouTube, juga ada dari Pak Adam, dari News Media. Bahkan ada saya kirim yang dimuat dari TV One. Gitu. Itu saya berikan. Ya. Kita tahu undang-undang ITE baik dari pasal 27, pasal 28, 27 ayat 3, 28 ayat 1. Ya memang bahwa undang-undang ITE itu barang siapa yang saya sudah pernah muat ya juga memberitakan kabar bohong, menyebarkan dan tanpa hak, itu bisa dipidana. Kalau dibilang tanpa hak, saya berhak, kami berhak. Dan ini bukan hoax. Ini kenyataan dan kami mempunyai bukti-bukti transfer. Saya menerima file-file, bahkan kami tim menerima file dari 3.000 orang lebih di seluruh Indonesia, itu kurang lebih hampir 200 miliar yang ada di situ. Cuma waktu kita pelaporan itu hanya 1,8 miliar itu di Barreskrim karena kita mau cepat agar supaya LP kita itu keluar di Barreskrim. Jadi kembali lagi, apakah dana dia Fahrenheit
dana di Sunton, dana di IE Copet, dana di toko kripto, dana di VVIP, dana di uang nasabah atau korban daripada robot trading ini bisa kembali. Nah, itu tergantung ya. Ya, seperti Makai bisa. Nah, yang jadi masalah di sini saya tidak bisa pastikan kalau ditransfer melalui exchanger, kemudian uang itu ditransfer ke luar negeri dalam bentuk US dollar. Itu agak rumit, kawan-kawan. Tetapi silahkan dicoba kalau mau. Dan kita minta kepada bank-bank juga agar supaya membantu nasabahnya untuk memedisikan kalau uang itu masih ada di situ. Karena kemarin ada yang WhatsApp saya, pihak bank mengatakan rekening ini invalid. Jadi uang sudah ditarik. Berarti kita harus kejar pemilik akun virtual itu. Nah, kalau yang menerima itu payment gate, kita ke payment gate. Jadi agak repot kemarin dari payment gate, misalnya Gimani suruh ke Pintar Cari Usaha, ada lagi apa ke apa itu OI, ke apa ke Benri, apa itu kita jalani memang. Tapi untuk saat ini kami tidak mau jalani, kita mau langsung ke payment gateway semua karena bukti transfer itu atas nama perusahaan kalian. Nah, ya Linku, ya IKN, for Business, ya semua Give Money. Jadi itu kata pengacara kami yang ketua Peradi itu Bapak Sabar, semua yang terkait. Dan itu ada bukti transfer daripada semua korban-korban. Dan kita tim pegang file-filenya semua. Jadi kita menuntut kita punya hak. Saya jauh-jauh juga bekerja. Ya, tinggalkan keluarga, itu hak kami, itu uang kerja keras kami. Jadi kita minta kalau ada payment gateway yang masih belum ditransfer kepada si penipu, yang belum diambil, biarlah tetap itu dalam penahanan kalian, blokir dan kita mediasikan. Kenapa multimedia bisa mengembalikan mediasi BCA, terus kalian tidak? Dan terlalu banyak alasan bertele-tele yang tidak masuk akal. Ingat ya, di kolom komen mengatakan ikhlaskan aja Pak, kami tidak ikhlas. Dan kalau kalian memakai uang daripada hasil keringat daripada korban-korban, saya pribadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas dimakan buat keluarga kalian, buat kalian sendiri, siapapun yang memakan uang-uang korban, saya katakan itu haram. Dan saya sendiri tidak ikhlas dan saya sumpah kalian ya, kalian yang makan uang-uang kami, saya sumpah, bahkan banyak sudah yang mengirim saya, sudah sumpah serapa mereka keluarkan. Apa kalian tidak takut? Dengan mencoba memutar-mutar balikan, ini transfer ke sini, sini transfer ke B, B transfer ke A transfer ke ini, balik lagi ke A. Jadi habis waktu kita. Kemarin saya sudah diinfokan kepada ketua bahwa tim memberikan waktu kepada kalian semua para payment gateway, kemudian pengacara kita sudah menyiapkan somasi juga. Jadi jangan diputar-putar, kami ini korban, jangan kalian lagi putar-putar untuk mencari bagaimana caranya supaya kita lagi dikorbankan. Kalian mau laporkan kita, silakan. Nah, orang kita kok, uang kita yang dimaling, jangan mau diputar-putar lagi. Ya penghinaan lah, ya inilah kabar bohong. Tidak ada kabar bohong di sini. Kami ini korban. Ya, bukan kita takut, kita berani, uang kita kok yang ditilep. Ya, muntah darah kalian kalau makan itu, muntah darah, busuk usus kalian itu makan uang-uang kami. Jadi kalau masih ada uang para payment gateway itu atau pintu gerbang, masih ada uang di situ. Jangan bikin alasan, oh ini mau ditahan nanti untuk sebagai barang bukti, sebagai ini. BCA bisa kok kembalikan, multimedia bisa kembalikan kok. Apanya yang barang bukti? Dan saya mempunyai cacat dengan korban, dengan bukti-bukti, dengan rekaman-rekaman. Kami tim mempunyai itu. Dan kalau memang itu diteruskan ke pengadilan, kami kuat, kami akan putar itu nanti di pengadilan. Kami akan berikan itu nanti ke penyidik kalau dibutuhkan. Dan itu kami yakin orang kami yang korban kok. Apa kalian mau melindungi penipu? Apa kalian tidak lihat banyak yang gagal menikah, ada orang melahirkan yang uang dagangnya juga dipakai. Ya, oke lah kita salah karena main robot. Saya baru pertama kali ini karena dipengaruhi juga oleh kawan. Tapi kalau sebisa mungkin bisa kembali seperti multimedia. Kenapa tidak? Jangan kalian putar A, B, C, D, kembali ke A. Seakan-akan seperti kalian ini orang kuat atau orang uang korban yang kalian mau pakai nanti untuk berhadapan dengan tim di pengadilan. Apa kalian tidak berpikir? Bahkan ada yang tulis sama saya, kalau uang saya tidak kembali, saya bunuh diri. Saya bilang jangan.
Pak Thomas ya, jangan sampai mau bunuh diri. Daripada Pak Thomas bunuh diri, bagus kita sumpahin aja. Siapapun yang makan biar sedikit itu busuk ususnya, muntah darah dengan keluarga-keluarganya, dengan 7 turunannya. Tim sudah cukup bersabar. Bahkan kita kena COVID, habis waktu, kita kejar, kita tinggalin keluarga, mengeluarkan dana lagi yang lebih, terus mau dicari-cari lagi kesalahan kita. Ada lagi yang nuduh, yang menganggap saya bahwa saya menerima 2%, ya. Hati-hati. Saya bisa tuntut. Dan boleh tanya kepada korban. Mas Alex Channel sudah banyak yang menawarkan untuk setelah mereka berhasil terima uang mereka kembali, mereka mau kasih secara sukarela. Saya tidak terima 1 sen pun. Gaji saya cukup. Saya tahu mereka juga korban. Dan kalau mau membantu, silakan ke tim. Dan kalau ada korban yang mengatasnamakan bahwa saya menerima uang, boleh ketemukan dengan saya. Siapa orangnya? Walaupun saya banyak dijanji, banyak yang mau kasih setelah mereka mendapat uang ratusan juta, saya mau dikasih. Demi Tuhan, saya tolak. Ya. Itu uang puluhan juta itu. Karena mereka juga cair ratusan juta. Belum lagi banyak yang berterima kasih, mereka mendapatkan haknya, saya sudah senang sekali. Belum lagi mereka yang tidak melapor. Tidak apa-apa, karena kita ikhlas. Saya ikhlas. Saya juga masih kerja. Masih banyak yang lebih susah daripada saya. Jadi tolonglah pihak bank juga jangan membuka blokirnya. Kalau kalian juga membuka blokirnya, bank apa saja, kalian juga turut andil. Kami ini nasabahmu juga, harus yang kau lindungi. Jangan, oh iya kita melapor ke bank, oh menurut undang-undang tidak boleh, yang ini harus penyidik, harus ini. Nah memang kita lagi proses ke sana, kita lapor ke sana. Nanti setelah selesai kita proses, uangnya sudah habis, oh bagaimana? Orang kalian tidak blokir. Ini unek-unek korban juga yang saya sampaikan. Korban tidak mau sampai pengadilan, korban tidak mau terlalu berbelit. Intinya mereka cuma mau uangnya mereka kembali. Uangnya mereka kembali. Bahkan ada yang, aduh saya tidak mengerti kok. Ada upline-upline-nya justru menyuruh kawan-kawannya kok minta, oh ke channel ini minta uang. Kami ini bukan yayasan kemanusiaan. Yang ganti uang kalian, yang ganti uang korban itu bukan kami. Kami hanya mediasikan, kami hanya kasih jalan. Nah kalau uang itu sudah kembali ya puji Tuhan. Alhamdulillah. Tidak usah janji-janjikan kepada saya atau kepada tim. Tim bekerja kok. Sampai hari ini. Kalian aja tidak lihat kalau tim bekerja. Dan juga buat kawan-kawan. Saya pesan kompak. Kita seperti di video sebelumnya, Bareskrim. Ini yang cara uang kembali ya. 3. Bareskrim, Kabar Reskrim sudah berbicara di video kemarin yang saya buat bahwa kita harus membentuk paguyuban atau grup ya, paguyuban. Jangan sendiri-sendiri. Karena itu merugikan kita kalau sendiri-sendiri. Tidak gampang kalau sendiri-sendiri. Nah, nanti dari paguyuban itu, Kabar Reskrim bilang jangan ada yang sampai terlupakan. Kecuali memang tidak mau yang sudah ikhlaskan. Dan data-data daripada batch 1, kita sudah berikan ke Give Money. Kita masih yang kurang lebih 7 miliar itu yang mendaftar, kita sudah berikan ke Give Money dan juga ke IKN. Tolong IKN juga ya, kalau memang sub-merchant kalian, yaitu PT Gerbang apa itu, ya sudah tidak bisa di ini, beritahu kami biar kita berikan cepat surat somasi, laporkan ke OJK, laporkan ke Bapeti, juga PPATK untuk menelusuri uang itu, ya. Jadi jangan berkesan, oh kalau sudah tidak panas berita dingin, kalau ini tidak disinggung-singgung lagi di media, kalian bebas mau makan uang-uang korban itu, muntah darah kalian itu. Ya. Tahan itu uang penipu. Kita berharap itu korban-korban ya. Jadi agak emosional. Karena apa? Kita kehabisan waktu, tenaga, biaya tambahan. Nanti tim apa korban ini sudah banyak menahan emosi, bahkan ingin menduduki kantor-kantor daripada ini. Kita bilang jangan. Kita ini lagi mencari hukum di negeri ini, bukan melanggar hukum. Ya, itu aja yang saya mau pesankan. Ya. Jadi kalau ditanya uang bisa kembali, itu ada 3 jalan yang dilakukan itu. Ya seperti yang di video-video yang sudah lewat. Untuk Paranhek, untuk
robot-robot trading yang sekarang sudah scam, yang susah bayar, lapor dari awal-awal supaya cepat. Jangan sampai seperti Mak Ai yang mengatakan maintenance 1 minggu, padahal dia mengambil kesempatan dalam 1 minggu itu untuk mengeruk uang itu dan dipindahkan kemana. Habis itu scam. Bahkan mengancam lagi, jangan ada coba-coba withdraw, nanti akan ditandain lah ininya lah apa. Setan. Akhirnya begini. Dan tanggal 9 November, saya sudah membuat video agar supaya orang yang masih main di robot trading ilegal yang belum punya izin, agar supaya menarik uangnya walaupun masih dalam keadaan profit. Nah, tanggal 9 November, Anda bisa lihat videonya 9 November. Karena saya menerima banyak laporan, bahkan robot-robot trading yang saya tidak mau sebutkan di sini, tapi Anda semua sudah tahu bahwa itu akan scam. Dan saya sudah kasih tahu tanggal 9 November. Nah, kalau sekarang terjadi, apa boleh buat? Kalau belum terlambat, langsung pergi ke bank. Karena Mak Ai, kasus Mak Ai itu uangnya sebagian bisa diklaim, walaupun terlambat karena itu. Nah, jadi mohon pihak bank untuk mengasihani korban-korban, punya hati lah. Nah, aturan tetap aturan, tapi kami itu nasabahmu juga. Yang mana yang mau dilindungi? Ya, apa yang penipu, apa yang ini. Jadi kalau begitu aturannya, merdeka lah semua itu penipu-penipu. Ada harus robot trading ini scam, muncul robot trading lagi yang baru. Scam lagi ini, muncul lagi robot trading yang baru. Karena aturannya macam begitu di bank. Nah, mereka bisa keruk habis itu. Jadi kalau begini terus bisa kacau ini ekonomi kita ini. Ya. Kasihan. Dan sekarang ini pihak kepolisian lagi membersihkan semua ini yang legal-ilegal, robot-robot apa. Semua. Ya otomatis lah. Siapa yang tidak tergiur di waktu pandemi kurang lebih 2 tahun. Menawarkan begitu dan ternyata bukannya untung buntung. Ya. Itu aja saya mau sampaikan malam ini. Selamat malam.